Oke, jadi di sini kita bakalan praktekin gimana sih cara buka file project studi kasusnya. Nanti bakalan dikirimin file zip, namanya nih file share so zip. Selanjutnya kita tinggal unzip aja. Nih, klik kanan WinRAR, extructor kayak biasanya. Oke, ini udah ada ya. Oke, udah ada ya. Nah, ini kalian Ctrl C, habis itu cari folder XAMPP-nya. Oke, langsung ke tdocs, kita Ctrl V, kita paste. Oke, udah masuk ya. Sebelum itu, sebelum kita akses projectnya, kita perlu upload database-nya dulu. Database-nya di mana nih? Di dalam file kecil tadi tuh ada namanya .sql, fileshare.sql. Nah, kita bisa langsung buka aja nih phpMadmin. Gimana cara bukanya nih? Lokal localhost phpMadmin. Nah, nanti langsung sini. Ini di kiri atas sana tuh ada nih, biasanya kalau buka phpMadmin ini kalau misalnya baru ngebuka emang agak lama, santai aja. Kita buat nama database-nya file share. Oke. Ini kita make sure ya. Ini nama database-nya kenapa file share? Kita lihat di sini. Ini di config.php-nya. Oke, ini nama DB name-nya, database name-nya file share harus sesuai ya sama yang tadi. Oke. Berarti udah, selanjutnya kita klik import di atas sini. Browse. Terus kita langsung aja ke XAMPP, htdocs. Habis itu kita cari file share so-nya. Terus nih file share.sql kita open. Oke, kita langsung scroll ke bawah, klik import. Oke, nah nanti kalau udah berhasil, ntar bakalan ada dua table, file dan user. Ini udah bisa kita akses ke main projectnya, project websitenya. Oke, kita gimana sih cara akses projectnya? Localhost, flash, file, file share, so, enter. Nah, kita udah masuk nih ya. Oke, kita udah masuk. Selanjutnya kita login nih, kita daftar di sini, kita tes apa ya? Um, 420 karena kita lagi lagi deh. Oke, ini kita buat passwordnya user 123, user 123, 420, passwordnya user 123. Login di sini 420 user 123 login. Nah, bisa ya. Oke, gimana sih cara ngetes uploadnya nih? Upload file baru, browse. Kita pilih dummy dulu, random aja. Upload. File berhasil di-upload. Sekarang kita cek di beranda. Oke, ini ya file yang kita upload tadi. Oke, kita download. Oke, berhasil ya, udah di-download. Untuk program studi kasusnya segitu aja. Ini penjelasan singkat kenapa dengan studi kasusnya yang berhubungan studi kasus. Jadi studi kasusnya itu file sharing ya, sistem file sharing. Sharing itu dalam artian berbagi. Berbagi itu kan gak bisa dilakukan buat individu dong. Karena saat ini kita masih prototype, kita masih menggunakan satu laptop yang notabene-nya itu masih individu dong. Untuk ngakses sharing itu yang benar-benar sharing itu kita harus minimal punya dua device, satu laptop utama, satu laptop client service ya, laptop client buat ngakses server kita gitu. Untuk yang tidak pakai internet, kita itu bisa pakai yang namanya dongle wireless atau RJ45 itu kabel. Jadi kita bisa akses localhost laptop utama kita menggunakan RJ45 dan juga wireless dongle. Tapi itu untuk yang skala kecil sampai menengah aja sih, buat korporat gitu kan, kayak ada gedung mau localhost nggak mau pakai internet karena lelet gitu kan, nah pakai localhost aja bisa.
Tapi gimana sih kalau bener-bener jarak jauh tanpa dongle, wireless, dan juga yang namanya RJ45 atau kabel-kabelan itu kan bener-bener ribet dong kalau kabel-kabel kemana-mana. Bisa, ini kita upload file kita ini ke cloud hosting. Cloud hosting tuh apa sih? Cloud hosting tuh sama kayak server laptop kita, tapi itu bedanya bisa kita akses dengan internet. Internet itu udah cukup simple ya, karena kita nggak perlu dongle, nggak perlu RJ45 lagi. Oke. Jadi kita bisa upload ini tuh di cloud hosting untuk diakses klien-klien kita di luar sana yang jauh, misalnya jaraknya 1000 kilo, serah lah gitu kan, bisa diakses kalau punya internet. Oke, jadi studi kasus kita itu poinnya itu bisa diakses dari jarak jauh kalau kita punya cloud hosting. Kalau kita nggak punya cloud hosting, kita cukup pakai kabel atau nggak wireless. Wireless juga ada batasan jaraknya, ya memang jauh tapi ada batasan jarak dan nggak maksimal internet kan. Nah, itu pembahasan singkat studi kasus kita ini. Karena cloud hosting itu berbayar, jadi kita kali ini nggak pakai cloud hostingan dulu guys. Gitu aja mungkin ya penjelasan singkatnya, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan langsung aja ke WhatsApp tim kami biar dibenahin atau dibantu jawab pertanyaannya. Oke, thank you ya semuanya. Bye bye.